Nyuri barang-barang milik majikan dan mau dikirimkan ke pacar yang diduga merupakan warga negara India, apesnya malah salah nulis alamat dan akhirnya barang tersebut kembali lagi ke rumah majikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel. Seorang TKW asal Indonesia bernama Siti yang berusia 25 tahun tertangkap basah telah melakukan pencurian di rumah majikannya di Singapura karena kecerobohannya sendiri. Pencurian ini benar-benar apik awalnya karena majikan sama sekali tidak menyadarinya. Barang-barang yang ia curi ia kumpulkan dan ia bermaksud mengirimkannya kepada kekasihnya yang merupakan seorang warga negara India. Apesnya si Siti ini salah tulis alamat sehingga paketan yang berkarung-karung itu tidak diantarkan ke rumah kekasihnya tapi kembali ke rumah majikannya dan totalnya itu ada 4 kantong besar. Luar biasa banget ini guys, kok berani-beraninya ya ngambil punya majikan sebanyak itu. Lalu majikan kaget mendapat paketan begitu banyak dan setelah dilihat ternyata isinya semua barang milik majikannya. Setelah diinterogasi, TKW tersebut mengaku mengambil 74 barang majikannya dan bermaksud mengirimkan ke kekasihnya warga negara India, kerabat dan juga teman-temannya yang ada di Indonesia. Namun ia salah menuliskan alamat sehingga paketannya malah dikirim ke rumah majikannya. Ya, jadi Siti ini salah nulis alamat, jadi paketannya tersebut balik lagi ke rumah majikannya guys. Mengetahui hal ini, majikan lantas memutuskan untuk menelpon polisi. Ketika polisi datang dan memeriksa paketannya, polisi menemukan isi paketan yang tak wajar di sela-sela pakaiannya. Polisi juga menemukan ponsel dan beberapa mata uang asing. Karena ulahnya ini, ia dijatuhi hukuman 6 minggu penjara. Siti sempat meminta ampunan atau minta maaf kepada majikannya, namun karena kasus pencurian ini membuat majikan sakit hati, ia tetap dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku di Singapura. Siti mengaku di pengadilan bahwa dia tidak berpikir jernih sebelum melakukan hal tersebut dan berharap untuk dimaafkan oleh majikannya. Majikan sangat kecewa dengan Siti, sudah dipercaya tapi malah mengkhianati kepercayaan majikannya. Dan karena hal ini, istri majikannya takut memperkerjakan pembantu rumah tangga asing. Pada akhirnya di pengadilan hakim memvonisnya karena mencuri dan menghukumnya 6 minggu penjara. Majikan mengaku Siti telah bekerja kepadanya selama setahun, kinerjanya buruk dan sering ketiduran. Ia dipercaya membersihkan dan menjaga barang-barang istimewa di rumah majikannya yang tak pernah disentuh, namun bukannya dijaga malah diambil tanpa majikan sadari. Ya, semoga Mbak Siti ini sadar ya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Dan guys, hal buruk seperti ini jangan dicontoh ya, sungguh sangat memalukan banget. Bisa-bisa pekerja migran dari Indonesia itu juga ikut kena cap buruk dari majikan di Singapura sana atau dari orang-orang Singapura sana. Walaupun hanya segelintir orang yang melakukan, tapi ya ibaratkan peribahasa, karena nila setitik rusak susu sebelanga. Next berita, Kemenaker dampingi CPNI lapor ke polisi soal dugaan TPPO. Beberapa hari lalu diberitakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan berhasil menggagalkan 59 orang calon pekerja migran Indonesia ilegal yang akan diproses untuk diberangkatkan ke Timur Tengah seperti Arab Saudi, Qatar, dan juga Uni Emirat Arab. Hal ini merupakan hasil sidak yang digelar oleh Satgas Perlindungan PMI Kemenaker yang terdiri dari DIT, P2PMI, dan juga Ditjen Binwasnaker dan K3. Sidak yang dilakukan pada hari Senin pada tanggal 20 Desember di daerah Bekasi itu sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat kepada DIT Bina P2MI Kemenaker yang meminta pertolongan dikarenakan adanya dugaan penempatan PMI secara ilegal.
Para CPMI ini dijanjikan bekerja sebagai pekerja rumah tangga atau domestic worker yang tiap-tiap CPMI juga telah diiming-imingi uang saku sebesar 5 juta hingga 7 juta rupiah. Penempatan PMI tersebut akan dilakukan oleh orang perseorangan, bukan oleh perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia atau P3MI yang telah mendapatkan izin dari pemerintah. Selanjutnya, Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Bina Riksa mendampingi 59 CPMI non-prosedural atas dugaan TPPO dan penguasaan paspor yang diambil oleh sponsor atas nama ZB ke Polda Metro Jaya pada hari Selasa 4 Januari 2022. Dan laporan tersebut telah diterima oleh SPKT. Pendampingan pelaporan ini sebagai bukti keseriusan Kemenaker menangani CPMI non-prosedural, kata Dirjen Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau Binwasnaker dan K3 Hayani Rumondang dalam keterangan tertulis pada hari Selasa 4 Januari 2022. Ia juga menambahkan, ZB dinilai telah melanggar pasal 130 UU nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menguasai dokumen perjalanan atau dokumen keimigrasian lainnya milik orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Ke-59 CPMI yang ditahan paspornya tersebut guys, 52 orang itu berasal dari Nusa Tenggara Barat, terus ada 3 orang Jawa Barat, Jawa Timur ada 2, Banten dan Sulawesi Tenggara masing-masing ada 1 orang. Sementara itu, Koordinator Pelatihan Penempatan Hubungan Kerja dan Kebebasan Berserikat (FEK) Watratan yang turut mendampingi pelaporan tersebut berharap pelakunya dapat ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penegakan hukum dilakukan agar bisa memberikan efek jera kepada pelaku termasuk siapapun yang terlibat. Salah satu CPMI asal Lombok, Baik Rahmiati yang berusia 28 tahun mengatakan bahwa dirinya kapok berurusan dengan pemberi kerja perorangan hingga harus mengeluarkan uang mencapai 10 juta rupiah. Dan ia juga berharap permasalahannya ini segera terselesaikan dan paspornya cepat bisa dikembalikan. Saya cuma ingin paspor cepat kembali dan pulang ketemu keluarga di rumah. Tutup Baik. Ingat ya teman-teman, moratorium untuk penempatan ke Timur Tengah itu masih berlaku hingga saat ini. Jadi jika teman-teman nekat untuk pergi ke sana itu sangat berbahaya banget dan pastinya juga pemerintah akan berusaha untuk menggagalkan pengiriman pekerja migran Indonesia secara non-prosedural tersebut. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum